Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Rencana kepindahan ibu kota Indonesia direspons dengan lucu, dungu, dan menyebalkan. Anda tentu tahu ya, ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke wilayah Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Resminya pindah pada 2024 nanti. Kepastian ditentukan dengan lahirnya Undang-Undang Ibu Kota Negara yang baru saja disahkan di DPR. Namun seperti biasa dengan segera lahirlah komentar nyinyir yang menggelikan. Salah satunya datang dari bukan orang main-main, Rizal Ramli. Ekonom terkemuka ini menuduh perpindahan ibu kota ini terjadi untuk memfasilitasi gelombang warga dari Cina ke Indonesia. Ini diungkapkannya dalam tayangan video di kanal YouTube Fadlizon. Menurut teori Rizal, mereka yang tinggal di Jakarta tidak akan bersedia pindah ke Penajam. Karena itu, wilayah tersebut akan kekurangan penduduk. Perusahaan real estate besar tidak akan tertarik untuk membangun perumahan di sana. Buat mereka lebih untung mengembangkan BSD baru atau kota baru di Jawa. Jadi siapa yang akan membangun perumahan di Kaltim? Jawaban Rizal, ya BUMN Cina. Karena itu Rizal membayangkan BUMN Cina itu akan mengundang pendatang dari Cina. Kesimpulannya kata Rizal, Penajam akan menjadi ibu kota baru, tapi bukan ibu kota Indonesia, melainkan ibu kota Beijing baru. Yang lebih serius dari Rizal adalah orang yang sering menyebut dirinya jurnalis senior Edi Mulyadi. Dia ini berada di lingkaran Rocky Gerung dan channel YouTube FNN yang sangat anti Jokowi. Dia dan kawan-kawannya bahkan ke KPK dan meminta KPK mengawal proyek kepindahan ibu kota yang menurutnya diduga syarat dengan kepentingan oligarki. Dalam salah satu videonya dia menjelaskan bahwa penjajahan oleh Cina ini sudah dirancang sejak lama. Majunya Ahok dalam Pilgub DKI 2016-2017 adalah bagian dari upaya penjajahan itu. Cina sangat sadar bahwa untuk menguasai Indonesia yang harus dikuasai adalah ibu kota terlebih dahulu. Jadi dulu itu Ahok diharapkan dapat menjadi gubernur DKI karena tujuan penaklukan Jakarta tersebut. Sayangnya kata Edi, Ahok gagal. Karena itulah Cina mengubah strategi. Karena Jakarta gagal dikuasai, maka ibu kota dipindahkan ke Kalimantan. Lahan kosong di sana akan dijadikan tempat untuk menerima migrasi besar-besaran dari Cina. Edi dengan geram menyatakan kubu Jokowi mencari uang dengan menggadaikan kedaulatan. Dan itu kata Edi adalah tindakan pidana yang harus dibawa ke ranah hukum. Ada pula tokoh Islam Alfian Tanjung. Pemindahan ibu kota ke Penajam menurut Alfian adalah program PKI. Itu adalah program yang sudah lama diidamkan PKI. Kita tinggal menunggu saat kembalinya bendera Palu Arit berkibar di Indonesia, kata Alfian. Menurut dia di DPR ada 200 simpatisan PKI. Namun selain kepentingan komunis juga harus diperhatikan kepentingan ekonomi Cina. Di belakang pemindahan ibu kota ini ada kepentingan oligarki, kata Alfian. Ada bisnis ratusan bahkan ribuan triliun rupiah yang bakal diraup dari ambisi bisnis ini. Begitu kata Alfian. Oh ya, harus juga dikutip kenyinyiran Rocky Gerung. Dia bilang nama ibu kota baru itu sebaiknya bukan Nusantara seperti yang diusulkan Jokowi. Nama ibu kota baru itu, kata Rocky, sebaiknya adalah Jokowi Karta. Buat saya itu semua adalah kritik dan kenyinyiran yang menggelikan, dangkal, dan menyesatkan. Bagaimana mungkin mereka percaya ini adalah konspirasi Jokowi, Cina, dan PKI? Buat saya oke-oke saja kalau ada banyak pihak yang ingin memperdebatkan pemindahan ibu kota. Tapi tentu saja tidak dengan cara murahan semacam ini. Mengait-ngaitkan pemindahan ibu kota dengan kepentingan Cina dan PKI jelas menghina akal sehat kita. Langkah-langkah pemerintahan Jokowi itu konsisten sekali. Dia itu adalah pemimpin dari Jawa yang berusaha mengubah Indonesia agar tidak lagi Jawa sentris. Jokowi berusaha membangun cara pikir bahwa bicara Indonesia bukanlah bicara Jawa. Jokowi berusaha mengubah pembangunan di Indonesia yang sentralistis menjadi desentralistis. Sebelumnya dia sudah membangun Papua, sebuah provinsi yang kaya raya tapi terus dieksploitasi oleh para pengambil kebijakan di Jawa. Jokowi serius berusaha membangun Papua agar tak lagi tertinggal.
sulit untuk mengingkari bahwa Jokowi adalah Presiden Indonesia pertama yang sedemikian peduli dengan Papua. Begitu juga Jokowi menyelenggarakan balap motor Superbike internasional di Mandalika, Lombok. Dan sekarang Jokowi menetapkan bahwa ibu kota pun harus dipindahkan ke Kalimantan. Jokowi sangat peduli pada keseimbangan. Tidak boleh pembangunan hanya berlangsung di satu daerah. Buat Jokowi, keseimbangan adalah kata kunci bagi pembangunan rakyat Indonesia, pemerataan, keadilan. Jokowi saya rasa sudah bosan dengan segala yang serba Jawa. Dia ingin mendobraknya. Dia sudah melakukan banyak hal dan kini salah satu langkah paling revolusioner adalah dengan mengubah lokasi ibu kota. Perpindahan ibu kota akan membawa efek jangka panjang bagi wilayah Kalimantan. Ini bukan ide baru yang tiba-tiba hinggap di kepala Jokowi. Presiden Soekarno sudah memimpikannya sejak ketika dia berkuasa. Soeharto juga pernah berpikir memindahkan ibu kota, SBY juga, tapi memang hanya Jokowi yang mampu mewujudkan impian itu. Jokowi mewujudkannya karena dia tahu selama ini sudah begitu banyak ahli yang mempertanyakan sentralisasi kekuasaan dan pembangunan di Jakarta. Sudah banyak ahli yang dengan nada prihatin mempertanyakan mengapa pemerintahan, birokrasi, administrasi, politik, ekonomi, budaya, sosial harus semua berpusat di Jakarta. Mengapa Jakarta nampak begitu tamak ingin menguasai segalanya dengan ekses yang sedemikian besar? Sudah sejak lama para ahli bicara tentang perlunya segera diakhiri kondisi di mana Jakarta dan Jawa menjadi pusat Indonesia. Jokowi sekedar menindaklanjuti gagasan-gagasan kritis itu. Pemisahan antara pusat pemerintahan, politik, dan pusat bisnis sudah berlangsung di mana-mana. Di Amerika Serikat, pusat administrasi pemerintahan adalah Washington DC, dan pusat bisnis adalah New York. Di Australia ada Canberra dan Sydney. Dan di banyak negara pemisahan tersebut terjadi melalui pemindahan lokasi ibu kota. Lebih dari 70% ibu kota negara sejak tahun 1900 menurut Lawrence Vail, profesor tata kota di MIT, bukanlah ibu kota satu abad sebelumnya. Mustafa Kemal Atatürk memindahkan ibu kota Turki dari Konstantinopel, kini Istanbul, ke Ankara pada Oktober 1923. Istanbul tetap kota terbesar di Turki sampai detik ini. Pada 1960, pemerintah Pakistan memindahkan ibu kota dari Karachi ke Islamabad yang berjarak sekitar 1.500 km. Namun kini Karachi tetap menjadi kota terbesar di Pakistan. Pemerintahan Brazil memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada April 1960. Lebih dari setengah abad kemudian, Sao Paulo lah kota terbesar di negeri Samba itu. Jadi ke depan nanti jangan bayangkan Jakarta berhenti sebagai pusat bisnis Indonesia. Namun pusat pemerintahan akan ada di Penajam yang akan diikuti dengan rangkaian efek ekonomi berikutnya. Pemilihan Penajam sendiri dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal. Lokasi Penajam strategis karena berada tepat di tengah wilayah Indonesia. Penajam berada di dekat dua kota pendukung, Samarinda dan Balikpapan. Infrastrukturnya lengkap, bandara, pelabuhan, energi, air minum, listrik. Minim risiko bencana alam. Ada 181.000 hektar lahan di Penajam yang dikuasai negara. Perfect. Pemindahan ini sendiri akan berlangsung bertahap. Rentang pemindahan yang sudah dirancang adalah sekitar 20 tahunan. Di tahap pertama yang dibangun oleh infrastruktur utama, misalnya Istana Kepresidenan, Gedung MPR DPR, serta infrastruktur dasar seperti perumahan, air, energi, listrik, transportasi untuk menunjang 500.000 penduduk di tahap awal. Kemudian dilakukan pemindahan aparatur sipil negara ASN tahap awal, misalnya TNI, Polri, dan MPR DPR. Untuk periode 2025-2035, dilakukan pengembangan fase kota berikutnya seperti pusat inovasi dan ekonomi. Pada tahap ini dilakukan penyelesaian pemindahan pusat pemerintahan, pengembangan sektor-sektor ekonomi prioritas beserta sistem intensifnya. Kemudian periode 2035-2045 merupakan tahapan membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem 3 kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan Timur.
Jadi seperti Anda lihat, pemindahan ibu kota ini bukanlah peristiwa sembarangan seperti yang dituduhkan Rizal Ramli dan kawan-kawan. Pemindahan ibu kota dilakukan dengan cita-cita besar, membangun kesejahteraan rakyat Indonesia secara seimbang, secara merata. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.